kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Meskipun dalam masa pandemi seperti ini kita masih rindu untuk beribadah, secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain. Semoga ibadah ini semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan biarlah firman yang disampaikan akan menambah kekuatan dan pengharapan kita untuk menjalani masa-masa hidup selanjutnya. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak kita untuk masuk dalam saat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Allah, sebab Dialah Tuhan Maha Kuasa, agung dan perkasa. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 yang kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang menang selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing kami bacakan dari Roma 12 pasal 16 sampai dengan ayatnya yang ke-16 demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi.
kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah makin risih dan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Adalah aku umat sama Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani
kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingin berperang bersama Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cabar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, menonton kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cabar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Silakan berdoa. Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Kitab hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Dengan perikop, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah,
bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya pernah menceritakan suatu kehidupan dari seorang bapak yang menurut dia hidup baru, tapi dia mempraktekannya secara unik. Suatu waktu di suatu daerah dalam rangka pelayanan, saya berkunjung ke sebuah keluarga. Ketika saya masuk, ternyata hanya ada ibu dan anak-anak. Lalu saya bertanya, "Bapak kemana?" "Oh, dia sedang mancing, dia senang sekali mancing." Nah, saudara-saudara, lalu setelah bercakap-cakap, saya kembali. Beberapa waktu kemudian saya datang lagi berkunjung dengan harapan berjumpa bukan saja dengan ibu dan anak-anaknya, juga dengan suami atau bapak dari anak-anak yang ada di keluarga itu. Tetapi juga bapak itu tidak ada, karena menurut si ibu dia pergi mancing lagi, dan dia kalau mancing itu lama, itulah hobinya. Saudara-saudara, saya penasaran dan ingin betul berjumpa dengan bapak itu. Saya kemudian meminta di mana dia suka mancing, lalu dia memberitahu bahwa ada sebuah sungai dan di sana dia selalu memancing. Nah, saya pikir mungkin mereka lagi lomba mancing atau apa, karena betul-betul dia suka memancing. Dan ketika saya sampai di lokasi dengan mengendarai motor, saya melihat kok bapak itu hanya seorang diri. Lalu dia tidak mendengar kehadiran saya karena asik melemparkan tali pancingnya atau mata kailnya. Dan memang dia mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Nah, lalu saya menegur bapak itu, dia kaget, dan kemudian mengetahui saya sebagai pendeta datang, dia menepi, kemudian dia berbincang-bincang. Saya bilang, "Pak, betul-betul hobinya memancing ya?" "Iya, saya memancing, tapi begini, saya memancing ini selain hobi juga saya ingin menyendiri. Karena apa? Karena saya sudah hidup baru. Dan saya tidak mau setelah saya hidup baru, saya lalu pergi ke tempat-tempat ramai atau bergaul dengan orang lain, lalu saya salah omong, saya berdosa lagi. Saya tidak mau begitu. Jadi saya ingin menjaga hidup baru saya dengan cara seperti ini. Saya menyendiri, saya menjauhi orang-orang lain." Saya rasa aneh begitu ya, tapi luar biasa juga. Saudara-saudara, maka lalu saya sekali waktu dapat kesempatan lagi ke tempat keluarga mereka, berjumpa dengan ibu dan bapak itu tidak ada lagi. Saya bilang kepada si ibu, "Hebat bapak, hebat suami ibu, karena dia sudah hidup baru, lalu kemudian dia menjaga betul dirinya supaya tidak tercemar oleh dosa dalam pergaulan sosial." Dia bilang, "Iya pak, benar, bagus. Tapi begini ceritanya pak, dia kalau namanya KKR, kemana-mana dia kejar. Bahkan dia pernah cerita sampai ke Jakarta, ini di luar Jawa tempat tinggalnya. Sampai ke Jakarta ada itu pemberita firman yang favorit dia. Dia bisa beli tiket ke sana. Tapi coba pak, tahu nggak bapak, anak-anakku susah, untuk sekolah aja susah. Dia bisa pergi bayar tiket jauh-jauh, tapi anaknya
diongkosin, nggak diurus kuliahnya. Saya harus kerja mati-matian. Saya harus pergi ke ladang, saya harus pergi ke kebun jeruk untuk mencari nafkah, bahkan mendapatkan uang demi kuliah, demi sekolah anak-anak. Saya kaget. Makanya saya mengunjungi Bapak itu lagi dan berdiskusi. Jadi saya bilang, Pak, hidup baru itu tidak seperti itu. Ya, tapi karena memang dia sudah mempunyai tekad seperti itu, agak susah juga untuk kita beritahu. Cuma saya bilang, hidup baru tidak seperti itu, Bapak. Tidak usah menjauh dari kehidupan sosial. Hidup baru itu justru harus dibuktikan di tengah-tengah masyarakat melalui perbuatan baik dari keluarga sampai kepada orang lain. Bagaimana Bapak mengatakan hidup baru tapi Bapak tidak mempedulikan istri dan anak-anak Bapak? Ya, dia agak kaget, tapi saya memang harus memberitahukan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman kita hari ini akan diulas dalam sebuah topik hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah. Jadi kalau kita baca perikop tadi, alangkah baiknya kalau kita membaca bagian sebelumnya, yaitu Galatia 3 ayat 26 sampai 29 yang berkata begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ingat, kita ini memperoleh predikat, diangkat menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi sebentar akan kita lihat apa konsekuensi-konsekuensi atau manifestasi-manifestasi dari orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan karena imannya kepada Yesus Kristus. Nah, tapi pada bagian awal ini saya mau memberikan penekanan, kita diangkat atau kita beroleh kesempatan untuk hidup sebagai anak-anak Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ayatnya yang ke-27, karena kamu semua orang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita sebagai anak Allah, lalu kemudian kita dibaptis dalam satu penggambaran. Di saat itu kita mengenakan Kristus. Jadi kita lalu kemudian hidup dalam jubah Yesus Kristus, dalam sikap-sikap Yesus Kristus, dalam sebuah kebiasaan seperti Yesus Kristus. Hidup kita dibingkai oleh atau di cover atau dibungkus oleh kepercayaan dan kehidupan di dalam dan bersama Yesus Kristus. Ayatnya yang berikut, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jadi sebagai anak-anak Allah yang beriman kepada Kristus, kita dilatih untuk memiliki satu tabiat ini, yaitu merasa sama dan satu dengan yang lainnya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi orang-orang Yahudi sangat ketat menjaga tradisi keyahudian mereka, bahkan kadang condong eksklusif, karena mereka merasa sebagai turunan Abraham secara biologis terlangsung, lalu mereka berpikir mereka lah yang punya hak-hak istimewa tentang anugerah Allah, tentang kehidupan dalam keselamatan Tuhan. Tapi hari ini siapapun yang percaya kepada Kristus, dia berhak menerima janji-janji berkat, janji-janji keselamatan yang diberikan kepada Abraham atau yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Bukan saja kepada keturunan Abraham secara biologis, tapi kepada kita yang percaya kepada Kristus juga disebut sebagai turunan Abraham. Jadi saudara-saudara, berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 itu, kita akan mudah memahami bacaan tadi, perikop dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Karena di sini diceritakan mengenai anak-anak Allah. Lalu kemudian orang yang mengenakan Kristus atau menjadikan Yesus sebagai teladannya. Dan orang-orang dalam kategori ini selalu mengalami transformasi hidup yang disebut hidup baru. Jadi di dalam Yesus, yang pertama kita menjadi anak-anak Allah, yang kedua kita beriman kepada Kristus dan meneladani Kristus, maka inilah yang disebut proses transformasi hidup baru. Jadi saudara-saudara,
Aneh rasanya kalau saya mendengar ungkapan dari Bapak yang saya ceritakan tadi, hidup baru tapi dia justru mengabaikan keluarganya. Itu aneh. Jangan sampai ada di antara saudara-saudara yang mempraktekkan iman seperti itu. Sebenarnya saya beberapa kali menemukan orang sejenis itu, ya, yang menganggap hidup baru lalu mengatakan nggak mau keluar rumah, berdoa dari pagi sampai jam 12, lalu kemudian hanya keluar mengambil makan, kemudian pergi kerja, sesudah itu dia tidak pedulikan orang lain. Saya rasa itu aneh dan keliru lah kalau kita mendengarkan firman Tuhan dalam beberapa bagian termasuk yang barusan kita baca tadi. Nah, saudara, orang yang hidup baru akan memiliki satu dimensi yang disebut sikap utama. Sikap utama dari hidup baru adalah selalu hidup dalam persaudaraan atau persekutuan atau persatuan, dan kemudian dia selalu merasa sama dengan saudara-saudara di mana-mana. Nah, jadi dimensi ini saya ingin tekankan sekali dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup sebagai ahli waris kerajaan alam, bahwa kita harus mencerminkan sebuah sikap yang mau bersekutu. Karena itu gereja yang dulunya disebut persatuan, lalu kemudian diperdalam menjadi persekutuan untuk menjelaskan bahwa kita harus punya kedekatan, keintiman satu dengan yang lain. Dan tidak boleh ada yang terpisah apalagi tertinggal. Jadi semua kita harus bersatu dan kemudian kita harus merasa sama. Saudara-saudara, kalau kita tidak bersatu, maka kita tidak akan mampu mengembangkan ajaran Kristus. Sebab di Yohanes 17, atau ya kalau tidak salah ya Yohanes 17 mengenai doa syafaat Yesus kepada Allah Bapa di sorga, salah satu di sana dia mendoakan supaya murid-muridnya menjadi satu dengan istilah yang sangat terkenal sampai hari ini, ut omnes unum sin, semoga mereka semuanya menjadi satu, ya. Dan di dalam bagian itu dikatakan, dengan demikian dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi poin penting di sini adalah kalau kita tidak pernah bersekutu, bersatu, saling ngajak untuk berhimpun, maka dunia tidak akan tahu. Bahkan juga tidak akan percaya bahwa kita gereja yang diutus oleh Tuhan, bahwa kita gereja yang percaya pada Kristus. Jadi ini semacam otokritik kepada gereja-gereja yang kadang-kadang mudah terpecah-pecah, apalagi selalu berselisih karena perbedaan paham. Berbeda itu penting, berbeda itu perlu, berbeda itu indah, tapi jangan perbedaan itu dijadikan alasan untuk kita konflik dan terpecah-pecah. Saya kira gereja dari dulu sangat terlatih untuk berbeda paham, berbeda pendapat, tapi tidak boleh terpisah-pisah, tetap satu adanya. Dan belakangan ini saya lihat banyak gereja hanya karena perbedaan sedikit lalu kemudian terpisah-pisah. Tidak boleh seperti itu. Yang lain, saudara-saudara, kita harus merasa sama. Karenanya Yesus mengatakan pada bagian tadi, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada majikan, tidak ada hamba, karena derajat tidak sama di hadapan Tuhan. Kita hanyalah makhluk yang disebut imago Dei, gambar Allah. Jadi siapapun dia dengan segala keberadaannya, baik kekurangan maupun kelebihannya, dia gambar Allah. Siapapun dia sebagai perempuan, sebagai laki-laki, dia adalah gambar Allah. Siapapun di rumah kita, dia sebagai istri, dia sebagai suami, dia harus kita hargai, bukan semata-mata karena dia istri, bukan semata-mata karena dia suami, tapi karena orang-orang di dekat kita, termasuk anak-anak kita, diciptakan oleh Allah, dalam kegambaran Allah, dalam rancangan Allah. Itu adalah hakikat dari keberadaan dan eksistensi seorang yang disebut manusia. Jadi kita harus merasa sama. Karena itu tidak ada kata sombong di sini atau merasa lebih baik dari yang lain. Jangan menjas orang lain hanya karena kekurangannya. Tidak boleh. Apalagi kalau kita berhadapan dengan mereka yang punya keterbatasan, disabilitas. Kemarin saya berdiskusi dengan Dr. Alvinus Kamboji, pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit PGI Cikini. Dia memberikan semacam penggambaran kepada kami, gereja-gereja harus belajar menjadi bagian dari kehidupan yang lain, yang lian. Yang lain itu dia sebut para disabilitas secara khusus, karena jarang gereja-gereja yang ramah terhadap para disabilitas, tunanetra yang cacat dan lain-lain sebagainya, tunarungu. Saya belum melihat, mungkin pernah ya, orang yang kemudian melakukan CD kepada yang tunarungu yang tidak bisa bicara. Dulu saya punya rencana itu tapi belum berhasil.
Saya juga masih jarang melihat orang yang melakukan CD atau baptisan kepada mereka yang cacat. Tapi puji Tuhan, kami pada waktu itu melalui sebuah pengalaman bersama, lalu seorang hamba Tuhan yang juga disabilitas meminta anak-anak mereka, anak-anak asuh mereka untuk kita layani. Saya tersentuh, saudara-saudara. Karena apa? Oh, pelayanan Tuhan luar biasa, ternyata harus menjangkau kaum disabilitas. Dan karena itu Bapak Dr. Alvinus Kamboji mengatakan gereja-gereja harus menjadi sahabat dari para disabilitas. Dengan demikian maka apa yang dikatakan tadi, bahwa kita harus sama, dia harus diperluas. Itu harus diperluas sampai ke segala aspek kehidupan, melalui keadaan-keadaan kita, melalui kelas-kelas kehidupan kita. Semua orang harus ditarik kepada dimensi ini. Tidak boleh ada yang merasa lebih dari yang lain. Karena kita ternyata diciptakan oleh Tuhan sama. Jadi tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Kalau dalam bahasa kita di Indonesia, tidak ada suku-suku dalam gereja yang beberapa kali saya tekankan. Kita adalah satu dan sama adanya. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, jangan dikotomikan itu. Walaupun masing-masing punya kodrat dengan kemampuan dan potensi yang berbeda, tapi janganlah perbedaan jenis kelamin lalu membuat kita terkotak-kotak. Gereja harus merapikan hal ini, sebab kita harus membangun kebersamaan dari dua bagian atau dua unsur yang disebut kelaki-lakian dan keperempuanan. Saudara-saudara, kita juga tidak boleh lagi berada dalam kelas-kelas yang lain merasa tinggi karena dia punya pangkat, atau dia menjadi majikan, yang lain budak, yang lain adalah bawahan. Kita sekali lagi adalah satu adanya. Saudara-saudara, sebagai anak kita adalah ahli waris kerajaan. Ya, tentu yang dimaksud dengan kerajaan ini bukanlah suatu wilayah teritorial yang juga pernah saya jabarkan. Ini adalah satu prinsip hidup bahwa kita sepenuh-penuhnya dipimpin oleh Allah. Kita sepenuh-penuhnya berada dalam otoritas Yesus Kristus yang telah menunjukkan kehidupan bagaimana kita harus berjalan di jalan keselamatan. Jadi soal kerajaan Allah bukan soal teritori, walaupun saya kira semua jemaat paham, tapi kadang-kadang masih ada yang salah mengerti, seolah-olah dengan membangun gereja, mereka menciptakan teritori tersendiri. Bukan. Gereja itu hanyalah satu kesempatan, situasi, di mana kita dikumpul dan digodok. Digodok dalam kacamata Kristus. Digodok untuk memiliki nilai-nilai kasih. Lalu sesudah itu kita keluar, bukan membagi-bagikan kewenangan-kewenangan kita yang harus dipamerkan atau kekuasaan-kekuasaan kita yang dipamerkan, melainkan membagikan nilai kasih yang kita peroleh dalam penggodokan yang disebut suatu persekutuan berjemaat. Jadi saudara-saudara, sungguh indah firman hari ini memberikan suatu pemikiran bahwa tidak ada lagi pengkotak-kotakan dalam kehidupan kita. Nah, kerajaan Allah akan menjadi suatu bagian dari wilayah pelayanan kita untuk menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya pernah menjabarkan bahwa nilai kerajaan Allah ini mengacu kepada Yesus Kristus. Saya tekankan lagi di sini, Yesus itu selalu mengherankan orang dalam pelayanannya. Karena apa? Luar biasa. Dia melakukannya ini dari kuasa mana? Begitu pertanyaan orang-orang. Bahkan dia menjumpai orang-orang berdosa, para pemimpin agama yang merasa sudah sampai pada tingkat kerohanian tinggi, merasa aneh kok ada orang yang disebut nabi, imam, menjumpai orang-orang berdosa dan miskin, mereka najis. Tapi Yesus justru memberikan terobosan baru, bahwa itulah nilai kerajaan Allah. Jadi saya pernah mengatakan, kalau pelayananmu belum mengherankan orang-orang di sekitarmu, engkau belum melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Atau nilai-nilai pelayananmu belum merujuk kepada Kristus. Yang kedua, Yesus itu mengaplikasikan kasih Allah sepenuh-penuhnya. Bahkan yang sungguh sangat terkenal, musuh pun harus diampuni. Saya pernah berdiskusi dan mengatakan, musuh itu dibenci normal, wajar. Dan di seluruh tradisi masyarakat, kalau ada musuh ya kita harus lawan. Kalau perlu dihindari, nggak usah ditemuin. Itu normal.
Dan tidak ada hukum yang akan menjatuhkan sanksi kepada kita kalau kita membenci musuh, itu normal. Tapi Yesus mengatakan, doakanlah musuh-musuhmu dan berkatilah orang-orang yang menganiaya kamu. Ini kalau diresapi, bergetar hati saya, saudara-saudara. Luar biasa. Bergetarnya itu karena apa? Yesus mengajarkan sebuah nilai kasih yang tuntas. Tetapi saya juga bergetar dengan pertanyaan, sanggupkah saya seperti itu? Kalau ada orang yang menyakiti saya, mampukah saya kembali mendoakan dia? Mampukah saya melayani dia? Dan Yesus berkata, harus. Doakanlah musuh-musuhmu dan berkatilah orang-orang yang menganiaya kamu. Yang berikut, saudara-saudara, Yesus itu tidak terikat pada lembaga dunia. Karena dia berasal dari atas, maka dia tidak bisa kita kurung menurut lembaga-lembaga kultis atau menurut lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga keagamaan. Yang terjadi di zaman Yahudi pada waktu sebelum Yesus sampai kepada Yesus, dan karena itu dikritik oleh Yesus, seolah-olah mereka bisa mengurung Allah di dalam koridor keagamaan mereka, di dalam hukum-hukum dan pasal-pasal hukum Taurat. Dan ini diterobos sekali lagi oleh Yesus, dan dia membongkar semua hal yang kaku itu, memberikan nilai baru melalui cara hidup dia. Ya, jadi dia tidak bisa kita kurung. Jadi jangan merasa bahwa kalau sudah punya gereja luar biasa besar, lalu kemudian kita sudah mencapai tahap kehidupan keagamaan yang tinggi. Sekarang masa pandemi, semua gereja itu tidak ada artinya kan? Tidak ada nilainya kan? Kosong, melompong. Kita dipaksa oleh Allah untuk beribadah di rumah-rumah kita. Barangkali selama ini persekutuan yang mulai dari rumah sudah kita abaikan. Persekutuan antar generasi orang tua, anak-anak, cucu-cucu sudah tidak kita lakukan. Dalam masa pandemi ini kita dipaksa Tuhan untuk berdoa di rumah bersama-sama, untuk bersekutu bersama-sama. Dan itulah dasar-dasar daripada pengembangan kehidupan gereja ke depan. Saudara-saudara, selain menerima janji keselamatan, ahli waris juga harus bertindak menurut nilai-nilai kerajaan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, tidak mungkin kita berkata kita hidup baru tanpa konsistensi melakukan nilai-nilai kerajaan merujuk pada teladan Yesus Kristus. Jadi, seorang pelayan, seorang Kristen harus benar-benar mempraktekkan cara hidup seperti ini. Sebab saya tahu banyak juga orang penuh dengan kebohongan, banyak juga orang penuh dengan kemunafikan, banyak juga orang penuh dengan hal-hal yang lain yang seharusnya dia udah tinggalkan, tapi dia tahan atau dia praktekkan kembali. Tidak boleh seperti itu. Yang ada dalam kehidupan sebagai ahli waris kerajaan Allah adalah melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Mari kita nyanyikan bagian berikutnya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Saya katakan kepada teman-teman majelis, teruslah melayani. Dalam masa sekarang ini, mari kita berbuat apa yang kita bisa buat. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar, tapi mari kita berbagi apa yang kita punya. Uang persembahan kalau perlu habiskan untuk membantu orang susah. Saudara-saudara, ya, kemarin kita kaget setelah total kas kita, uang kas kita, masih lumayan besar. Persembahan tinggi loh, saudara-saudara. Saya harus akui luar biasa di KST Gloria Jakarta, kita beribadah virtual tapi persembahan yang masuk tinggi. Nah, tapi memang sekarang yang ada di kas itu sebagian besar sudah habis kita pakai untuk sembako. Yang tersisa ini tinggal dana pembangunan. Ada yang panitia pembangunan mengusulkan bagaimana Pak kalau kita sepakati saja, nggak usah semuanya disetor ke pembangunan. Saya bilang jangan. Sebab mereka yang dulu dari pertama ketika tahu kita mau membangun, memberikan kolektenya dengan tulus ikhlas. Jadi jangan ubah kecenderungan atau kerinduan mereka. Tetap kami akan berikan. Tapi bertahap ya, panitia pembangunan kami akan berikan bertahap. Tapi yakinlah, Bapak Agustinus, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, hidup di dalam Kristus itu adalah koneksi antara kebaikan yang satu dengan kebaikan yang lain. Jadi saya tidak pernah khawatir kalau hidup di dalam Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa kurang, tapi akan ada muncul kebaikan dari sudut-sudut yang lain.
yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saya pengalaman S1 saya, waktu mau studi itu saya nggak punya uang, orang tua juga nggak sanggup, tapi ada kebaikan yang dikirim melalui seorang misionaris sehingga saya bisa studi. Waktu S2 juga begitu, saya sudah bersepakat dengan istri, tapi kami datang waktu itu tanpa beasiswa. Saya juga bingung, tapi ada bapak sekarang sudah menjadi Dr. Bambang Subandrio di STT Jakarta menjadi dosen. Waktu itu dia menjadi tangan kanan dari Bapak Radius Prawiro. Waktu itu pertemuan kami hanya sekilas, tapi saya tertolong oleh dia dan bisa studi S2. Saudara-saudara, dalam Kristus, dalam Allah, kita terkoneksi dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini pengalaman kami di GKSD Gloria. Dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli ini kami membagikan sembako. Saya bilang sama majelis, ayo kita bagikan. Toh, tentu tidak semuanya dari kas majelis. Ada Pak Ahmad Ali yang saya pernah singgung, membagikan 100 paket sembakonya. Ada dari Anjungan Sulawesi Tengah, ada dari Yayasan Pesat, ada kemudian dari Yayasan Alpha Omega, bahkan ada dari Yayasan Suci, membagikan melalui komunikasi-komunikasi yang intens yang dilakukan oleh teman-teman majelis, lalu kita mendapatkan. Jadi, saya punya keyakinan, kalau kita mau melakukan apa yang Yesus kehendaki, kita akan terkoneksi dengan kebaikan-kebaikan dari segala sudut. Jadi tidak usah khawatir untuk berpikir soal hidup kita. Pikirkanlah orang lain, maka Tuhan akan pikirkan hidupmu. Ingat baik-baik soal itu. Saudara-saudara, lalu kemudian kita diminta untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah gambaran daripada hidup sebagai ahli waris kerajaan sorga, di mana hidup intim dengan Tuhan, kata kuncinya adalah damai. Shalom. Jadi damai itu kemudian menjadi kekuatan kita di mana-mana. Ya, jadi memang masa-masa pandemi ini banyak orang saya lihat mulai jenuh ya. Banyak orang mulai bosan. Tapi saya kira kita lagi diuji nih. Diuji sampai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Memang banyak gereja yang saya lihat ambruk. Ya, karena tidak lagi mendapatkan pemasukan signifikan dari jemaat. Belum lagi bayar gedung, belum lagi sewa maintenance-nya dan lain-lain. Tapi kita lagi diuji apakah kita setia atau tidak. Ini bukan semata-mata soal wabah COVID-19, tapi ini adalah ujian dari Tuhan. Karena itu, iman itu harus di atas segala-galanya. Pelayanan itu harus di atas segala-galanya. Tapi dengan memakai hikmat. Kalau ada kondisi ramai, gunakan protokol kesehatan. Jangan bersentuhan, sebab itu akan memudahkan penularan COVID-19. Karena kemarin saya membaca berita, 2 hari lalu saya membaca berita, masih 1000-an kasus yang kemudian kena COVID. Dan belum dulu ada perkiraan melandai di bulan-bulan seperti ini, ternyata masih naik, saudara-saudara. Ya, kita berdoalah, bekerja sama dengan pemerintah, dengan semua elemen, doakan para tenaga medis yang menjadi orang di garda terdepan untuk memerangi COVID dan menangani para pasien COVID. Kita berdoa. Tapi yang paling penting untuk kita renungkan saat ini ujian. Apa kita tabah atau tidak? Kalau kita tabah dan kita hidup dalam iman yang kokoh kuat, kita mau beribadah terus, mau berdoa terus, dan mau berbagi kasih terus, lihatlah berkat-berkat Abraham yang dijanjikan Allah kepada Abraham, membuat engkau besar, membuat engkau jaya, membuat engkau cemerlang, akan diberikan kepada saya dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian, Tuhan, ini tugas kami. Yang mengasihi jiwa-jiwa yang
mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kemenangan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, dengan melayangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ku ingini. Saudara-saudara, ada pujian vokal grup Uwe Madonco. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman ini kita akan laksanakan sebagaimana tertulis dalam liturgi. Saya akan mengucapkan akta-akta pengakuan iman, jemaat akan meresponnya dengan nyanyian pengakuan. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan Allah Tuhan berlambang. Syukur atas kasih sayang dari Anak yang Tuhan. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan dalam duka dan kesal. Syukur atas pengharapan dan selamanya. Kita akan menaikkan doa persembahan juga dengan doa syafaat kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Berkati lagi GKSD Gloria Jakarta dan seluruh pelayanannya ya Bapa. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu,
dalam segala aspek pelayanan kami. Berkatilah Majelis Jemaat Penatua Diaken bersama-sama dengan keluarga. Tuntunlah, kuatkan dan berikanlah hikmat kepada mereka untuk terus menjalankan tugas sejauh mereka mampu dan sekuat hati mereka untuk mewujudkannya. Kami mendoakan para saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Pungkundapu, Ibu Silvi Timisela, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Ngurukana, Bapak dan Ibu mertua dari Penatua Yurlin Poa, Bapak Adrian Turangan yang sudah boleh kembali ke rumah dan dirawat di rumah, Bapak Hans Tondawani, Ibu Edelin Roagadi Meringgi, Bapak Alfred Raturandang. Tuhan, jamalah mereka dalam segala keadaannya, bahkan dalam segala kelemahan tubuhnya, sehingga melalui tindakan para medis, obat-obat dan makanan yang mereka terima, perhatian dari keluarga serta doa-doa yang dinaikkan oleh setiap orang yang mencintai mereka, mengalirkan kuasa Allah yang memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami mendoakan dalam pemulihan Ibu Foni Krishna Pegala Galamban, Bapak Onjo Tobondong, Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigilipu atau Mama Diana. Kiranya dalam kasih dan terang kekuatan Tuhan, mereka beroleh kepenuhan yang makin penuh, kekuatan yang makin dipenuhkan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 21 Juli 2020, Ibu Pendeta Dian Padigo. Tanggal 21 Juli 2020, Bapak Yason atau Papa Alex. Tanggal 22 Juli 2020, Bapak Joni Kampu atau Papa Erik. Tanggal 25 Juli 2020, Puji Asmiati. Tuhanlah yang berkenan atas kehidupan mereka dan menuntun mereka untuk mengisi hal-hal terbaik sesuai dengan panggilan imannya di seluruh waktu yang Tuhan telah bentangkan di depan mereka. Keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan kiranya mengokohkan cinta kasih yang telah Engkau tanamkan, taruhkan di hati mereka, supaya mereka kokoh kuat melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab dalam keluarga masing-masing. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja GKST Gloria Jakarta melalui aksi Gloria Peduli. Tuhan, berkatilah kami untuk terus menyalurkan berkat-Mu kepada semua orang yang mengalami dampak ekonomi atas kondisi pandemi yang kami hadapi bersama-sama ini. Bahkan Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga yang kesulitan ini. Tolonglah mereka, dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pintu-pintu kebaikan untuk mereka mengalami anugerah dan kasih sayang-Mu. Kami mendoakan Komisi Pemuda, kami bersyukur kemarin sore sampai malam mereka telah melakukan webinar dengan baik. Topik peran pemuda gereja di era dan pasca COVID-19. Narasumber adalah Bapak Pendeta Rinaldi Damani, MSI, juga Ketua Umum Pengurus Pemuda Pusat GKST, Bapak Bram. Tuhan berkati semua pemuda yang join berasal dari daerah-daerah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati sebentar ibadah syukur pemuda yang akan lakukan pada sore hari. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami, para pemuda yang berada di perantauan, terutama yang menjalani suatu tugas sebagai sebagai ABK ataupun dalam pelayaran. Jeffrey Tolevo, Yus Gola, Alpinus Bamolele, Albertian Toroliu, Imran Lauri, Roy Lawodi, Chris Valenta, Hut Marimbo, Poli Marimbo, Devi Bindu, Jamal Mokeba, Son Sakuru, Omi Pangku. Demikian juga Yerobeam Tinida, William B. Lagantondo. Tuhan, tolonglah dan lindungilah mereka. Selamatkan mereka dalam setiap
perjalanan, pelayaran, dan keadaan-keadaan yang mereka jumpai. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan Saudari Michelle Inka Wijaya yang sidi pada hari ini. Tuhan Kau memberkati dia dalam pengakuan barunya sebagai anggota gereja yang dewasa. Tuhan menolong dan menyertainya. Kami mendoakan dan memohon penghiburan-Mu Bapa bagi keluarga almarhum Albert Sigilipu atas meninggalnya istri atau ibu almarhumah Musami binti Mukhtar tanggal 20 Juli yang lalu. Kami juga mendoakan keluarga Yohanes Lubalu atas meninggalnya ibunda terkasih Ibu Nursina Sese tanggal 25 Juli kemarin di Poso. Tuhan berkati Pak Yohanes dan Ibu Sylvie Lagonda. Tuhan memberkati Keis dan Michelle. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Proses perjalanan Tuhan kiranya akan menyertai keluarga ini. Kami mendoakan orang tua kami dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka. Kami mendoakan anak-anak kami, Tuhan sertailah mereka dalam pertumbuhannya, dalam kehidupannya, dalam studinya, dalam pengalaman-pengalaman, juga dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan yang telah bersepakat untuk mewujudkan suatu tanggung jawab mereka pengadaan sarana ibadah GKST Gloria Jakarta. Tuhan memberkati semua yang mereka rencanakan. Tuhan memberkati Pak Ritson, Evangelis Ritson Manyonyo yang berangkat ke Poso dalam rangka tugas dari pelayanan mereka, tetapi juga mengemban tugas dari pembangunan. Semua personil pembangunan, panitia, sekretaris, bendahara, anggota, Tuhan berkati. Semoga apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan di sana. Tuhan menyertai seluruh anggota dan jemaat yang ada. Kami mendoakan para pendeta-pendeta dalam lingkungan pelayanan kami. Opa Pendeta M. Cenubi, Opa Pendeta M. Y. Kasodu, Oma Pendeta Bogar Sibi, Bapak Pendeta M. Tomana, Bapak Pendeta Sinar Putusi, Ibu Pendeta Agnita Tauno, Ibu Pendeta Dian Patigo, Bapak Pendeta Abdi Sainal Tanjikoti, Bapak Pendeta Henry Bulur, Evangelis Ritson Manyonyo, Ibu Pendeta Herdiana, dan suami Bapak Pendeta Barus, pendeta-pendeta yang lainnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai memberkati mereka dalam seluruh pelayanannya. Kami mendoakan GPN Galilea, Tuhan memberkati pelayanan pendeta, gembala, majelis, dan seluruh jemaat. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan peliharakanlah kami bersama-sama. Tuhan memberkati pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati para tenaga medis, Tuhan memberkati langkah-langkah mereka. Tuhan memberkati daerah kami di Sulawesi. Tuhan menyertai semua kehidupan di sana. Tuhan memberkati pelayanan gereja-gereja khususnya GKST, melayani seluruh jemaat dan wilayah, baik di Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Selatan. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja-gereja di DKI, di mana kami berhimpun bersama-sama dalam pelayanan. Kami mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah saat ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan keluarga El Safan dalam segala lingkupan pelayanan mereka. Tuhan memberkati rumpun keluarga El Safan, semua pendirinya, pengawas, bahkan pengasuh-pengasuh, pengurus. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan keluarga Posman Sidabalok, Ibu Elan Langkai. Tuhan memberkati mereka dengan rencana mereka dan harapan mereka. Kami mendoakan mereka yang berjuang dalam bidang medis, bagian dari kehidupan perjuangan untuk memberantas COVID, Budi Haken Risma Tadayu, dan Saudari Yuliana Kiawikero. Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda, Andi dan Dewi Murni. Kami mendoakan juga Eko dan Pici yang bersyukur atas kelahiran anak terkasih mereka, Gevari Elbano Kristianto, tanggal 19 Juli yang lalu. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memberkati Hendro dan Risma. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka. Kami juga mendoakan Nuni dan Yan, Tuhan memberkati mereka dalam segala keberadaannya. Kami mendoakan keluarga calon pengantin
yang mempersiapkan diri untuk pernikahan mereka, Rio Agustinus dan Elia. Tuhan memberkati dalam persiapan-persiapan mereka. Inilah doa kami Bapa, sertai kami hari ini. Kepadamu-lah kami berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Pinihas Jenjengi, majelis yang bertugas, dan operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian live streaming minggu depan, hari Minggu 2 Agustus 2020, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dengan pelayan firman Pendeta Pinihas Jenjengi. Mohon perhatian dan partisipasi warga jemaat. Ibadah syukur HUT Pemuda Gloria via Zoom, hari Minggu 26 Juli 2020, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Warta nikah. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri pasangan calon mempelai Rio Agustinus, Jemaat GKST Gloria Jakarta, dengan Elia Yolanda, Jemaat GKST Gloria Jakarta. Pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 dan disiarkan secara live streaming pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tempat Kapel RS PGI Cikini, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Bimbingan pranikah selanjutnya akan dilaksanakan secara online pada tanggal 28 Juli dan 4 Agustus 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 20 sampai dengan 26 Juli 2020. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi Gloria Peduli. Majelis Jemaat akan melaksanakan aksi Gloria Peduli dalam bentuk penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 pada akhir Juli ini. Mohon dukungan warga jemaat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ingin berpartisipasi dalam aksi Gloria Peduli ini dapat mengirimkan dananya ke rekening jemaat. Diinfokan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan bahwa telah terbit rekening jemaat dan rekening panitia pembangunan sebagai berikut. Rekening jemaat Bank Mandiri Cabang Rawamangun dengan nomor rekening 60010877912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Rekening Panitia Pembangunan Bank Mandiri Cabang Rawamangun dengan nomor rekening 60010877904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andre dan Ibu Sustini Tanamo atas sumbangannya berupa 2 buah speaker aktif. Tuhan memberkati.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan ataupun bantuan dananya untuk menunjang pelayanan di KST Gloria Jakarta dan aksi peduli. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Sedikit koreksi tentang ibadah pemuda hari ini dalam rangka syukur HUT mereka akan dilaksanakan sebentar sore, yaitu jam 6 sore. Jadi tadi di warta jam 12 siang, jadi waktunya adalah jam 6 sore. Mohon partisipasi dari seluruh pemuda. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan meneruskan hidup kita dalam terang kuasa Allah yang maha besar. Tetaplah bersyukur dan pujilah Dia dalam segala hal. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku,
menaikkan doa Bapa kami, sebelumnya kita mendoakan pelayanan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah pelayanan hari ini, berkatilah kru Audrey dan Leslie yang mengoperasikan alat-alat live streaming. Berkati juga Beng yang hari ini melakukan tugasnya. Berkati Ibu Gembala dalam keadaan kurang sehat. Berkatilah kami dalam seluruh pelayanan di hari ini juga masa-masa yang akan datang. Berkati kami bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu Tuhan dalam kaitan dengan pelayanan kami. Inilah doa kami bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang boleh menyertai kami di sepanjang ibadah hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Shalom.